Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Daniel dalam catatan Daniel. Nah teman-teman, dalam video singkat ini saya akan coba sharing alasan kita, atau lebih tepatnya kalau mungkin ini alasan saya teman-teman, mengapa berinvestasi di saham. Oke teman-teman, nah saya pikir ini lebih pas, mengapa investasi saham. Nah ini judul yang memang saya anggap ini judul yang lebih pas untuk mewakili apa yang akan saya sharingkan hari ini. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa saham ini merupakan instrumen kepemilikan terhadap perusahaan atau bisnis tertentu. Nah, saya akan coba sharing alasan mengapa saya berinvestasi di saham. Sebenarnya pada dasarnya terdapat bermacam instrumen investasi yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan keuangan kita. Sebut saja misalnya seperti saham ORI atau SRI atau Sukuk Retail. ORI itu obligasi retail Indonesia, kemudian ada Sukuk Retail Indonesia, ada reksadana, properti, dan lain sebagainya. Lalu mengapa pilihan kita jatuh pada saham? Nah, pilihan yang baik untuk berinvestasi, kenapa kita pilih di saham? Nah, sebenarnya teman-teman, ada beberapa alasan mengapa saya memilih saham. Nah, yang pertama, saham berpotensi memberikan pertumbuhan nilai investasi yang tinggi dalam jangka panjang. Catatannya dalam jangka panjang, teman-teman. Oleh karena itu, dengan berinvestasi saham, kita bisa mengalahkan tingkat inflasi yang bisa menggerus nilai uang kita dari waktu ke waktu. Nah, jadi sebenarnya ini yang menjadi alasan paling mendasar mengapa saya berinvestasi di saham. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa memperoleh pendapatan dari dividen atas pembagian keuntungan atau pembagian keuntungan, teman-teman. Nah, yang namanya sebuah bisnis ini kan menjalankan usaha. Nah, tentu ada aktivitas bisnis di situ sehingga ada pendapatan dan juga biaya. Nah, hasil pendapatan ini kemudian disisihkan menjadi sebuah keuntungan, yang mana keuntungan ini akan dibagi kepada pemegang saham. Nah, itu yang menjadi bagian keuntungan atau dividen si pemegang saham atau si investor tadi. Nah, yang ketiga, kita dapat dengan mudah memperjualbelikan saham di bursa. Nah, sehingga saham bisa dibilang sangat liquid. Ya, beda dengan investasi lain, teman-teman. Saya contohkan seperti properti misalnya atau emas misalnya. Kalau satuan dalam saham itu adalah satu lot atau 100 lembar. Kemudian ada 800-an perusahaan yang bernaung di bawah IHSG itu. Kalau kita lihat satuannya satu lot itu 100 lembar. Kalau misalnya kita bandingkan dengan emas, emas kan ini satuannya ada yang gram, kemudian ada yang satuannya lebih besar, misalnya ada yang sampai 100 gram satu satuannya. Nah, bayangkan ketika Anda hanya perlu 10 gram misalnya, kalau di emas, Anda mesti menjual semuanya. Tetapi berbeda dengan di saham, Anda misalnya punya 1000 lot, cukup menjual 100 lot misalnya. Nah, di situ bedanya, teman-teman. Jadi, boleh dibilang ini saham yang memang sangat liquid. Nah, jadi kita bisa menjual sebagian atau sebagian kecil saja dari saham ini, saham kepemilikan atau porsi kepemilikan kita. Nah, kemudian yang keempat, tidak butuh modal besar untuk mulai berinvestasi. Nah, seperti yang kita tahu, sekarang ini memang ada sekuritas yang hanya mematok 100.000 untuk dana awal. Berbeda dengan puluhan tahun yang lalu, nah kita bisa merogoh kocek hingga 25 jutaan. Saya ditawarkan investasi saham dulu pada tahun 2009, membuka rekening RDN itu ya kurang lebih 25 juta. Nah, bayangkan saat itu 25 juta ya nilainya, teman-teman. Nah, itu yang saya pikir ini perlu kita garis bawahi, bahwa sekarang ini nggak perlu modal besar. Tetapi tentu saja teman-teman, sebagai instrumen investasi, ya, saham ini punya risiko atau mengandung risiko.
Apa risikonya? Nah, yang pertama, harga berubah-ubah atau berfluktuasi dari waktu ke waktu. Bahkan pada kondisi yang buruk, investasi kita, ya saya pernah mengalami hingga puluhan persen, 30%, bahkan ada yang 50% saat ini saya pegang. Nah, oleh karena itu, ketika psikologis kita nggak kuat, ya ini yang bisa menjadikan kita stres. Nah, oleh karena itu, investasi saham ini butuh yang namanya dana yang benar-benar dingin. Nah, karena itu teman-teman, sebelum berinvestasi pastikan bahwa kita memiliki ketahanan terhadap gejolak pasar yang sangat fluktuatif tadi. Nah, itu catatannya. Jadi ketika Anda sudah siap menanggung risiko, maka Anda silahkan berinvestasi di saham. Nah, teman-teman, saya mau garis bawahi bahwa ini adalah langkah pertama atau alasan mengapa saya berinvestasi saham. Sekarang kita balik ke slide ini. Nah, itulah mengapa alasan mengapa saya berinvestasi di saham, teman-teman. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan tadi mengapa saya berinvestasi di saham. Nah, meskipun alasan investor lain itu saya pikir akan sangat berbeda-beda, tergantung dari preferensi, tujuan keuangan, dan keterampilan serta pengetahuan kita terhadap instrumen investasi. Nah, saya kira ini sharing singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika Anda punya alasan berbeda, silakan Anda sharing di kolom komentar.